akan rembuk stunting pada hari ini. Yang pertama adalah menyatukan pemahaman ataupun persepsi kita tentang penanganan stunting. Kita dulu harus paham bersama dan punya pikiran serta tujuan yang sama untuk apa yang harus kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan untuk menangani stunting. Jadi kita harus paham bersama dulu apa itu stunting, lalu bagaimana dengan penanganannya. Kemudian tujuan kedua nanti secara bersama-sama kita merencanakan, menyusun dan merumuskan kegiatan intervensi stunting yang terintegrasi dalam penanganan stunting. Terintegrasi artinya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari desa, dari PLKB, dari PLD, kemudian dari kesehatan. Jadi penanganan stunting tidak bisa diatasi hanya oleh tenaga kesehatan saja, tidak bisa. Hanya dari desa saja, itu tidak bisa. Tapi butuh semua kontribusi, butuh semua kebersamaan dalam penanganan stunting. Lalu setelah kita melaksanakan rembuk stunting pada hari ini, apa yang mau kita harapkan keluarannya? Yang pertama adalah adanya komitmen bersama dalam upaya penanganan stunting di tingkat desa Umbulata. Jadi Noyo Bapak Kepala Desa Megi, mungkin ada nanti lembar komitmen bersama. Itu nanti kita tanda tangani. Itu luaran daripada rembuk stunting hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu setelah kita punya komitmen dan sudah kita tanda tangani, maka kita akan melaksanakannya sesuai dengan tugas dan kesepakatan kita bersama. Boyhata TK mana itu sebagai rutinitas. Pokoknya kita TK tafalo rembuk stunting lalu tidak kita laksanakan. Bukan seperti itu. Setelah kita tanda tangani bersama, maka nanti kita akan melaksanakannya. Ataupun Iya, mengkampanyekan ataupun memberikan edukasi, terus mencari sasaran yang ikut dalam KB dalam artian itu sudah misalnya itu yang berisiko tinggi, maka mereka juga akan melaksanakan itu. Jadi bukan hanya sekedar menandatangani apa yang menjadi komitmen. Lalu apa itu stunting? Kalau stunting saya rasa kita sudah tahu bersama bahwa kondisi di mana tinggi badannya itu tidak sesuai dengan umurnya, ditambah dengan atau diakibatkan oleh kekurangan gizi yang kronis. Yang kronis artinya sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Dan yang kedua adalah adanya infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Siapa yang menetapkan ini adalah Menteri Kesehatan. Untuk pengukuran ini atau standar ini kita memakai standar antropometri yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini penentuan stunting itu berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri. Jadi semua di sini sebenarnya sudah ditentukan yang mana normal dan mana yang pendek yang disebut stunting, yang mana wasting dan beberapa hal lain masalah gizi. Lalu apa itu ciri-ciri daripada stunting? Yang pertama adalah tanda pubertas terlambat. Jadi nanti setelah dia menuju dewasa ataupun pada tahap perkembangan, misalnya kalau anak laki-laki itu tanda pubertas pertama itu misalnya yang normalnya itu adalah misalnya ada jakun, kalau laki-laki ada jakun, kemudian perubahan suara dia lebih besar, kemudian tumbuhnya kumis ataupun bulu-bulu halus di tempat-tempat yang tertentu. Kemudian yang satunya adalah misalnya ada itu mimpi basah, mimpi basah. Tapi kalau ini stunting, ini tanda-tanda ini jadi terlambat semua. Kalau dia perempuan misalnya ada haid, misalnya itu anak sekolah 11 tahun, 12 tahun biasanya sudah haid. Tapi kalau ini stunting itu akan terlambat nanti. Kemudian yang kedua, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar.
namanya masih sekolah, mungkin begitu unik ia utangkap mata pelajaran dari guru. Kemudian pertumbuhan gigi terlambat. Ini kalau misalnya dia masih kecil, jadi arasi tumbuh nif ataupun mungkin proses tumbuh giginya itu jadi terlambat. Kemudian ketika nanti usianya 8 sampai 10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, no mana. Kemudian tidak banyak melakukan kontak mata, atau ia ifegi niha, kurang lebih seperti itu. Kemudian pertumbuhan lambat pasti. Dan berikutnya adalah wajah tampak lebih muda dari usianya. Huyu tapi bukan dalam artian abuyu sehat, tapi abuyu berme so berkebang fotonya namanya. Kemudian apa sebagai penyebab daripada stunting? Yang pertama adalah praktik pengasuhan yang tidak baik, kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Sebelum masa kehamilan artinya sebelum sonono habadalu, maka hamil dan setelah hamil nanti. Kemudian 60% dari anak usia 0 sampai 6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Ini masih terjadi. Belum 6 bulan anak-anak yang baru lahir itu sudah diberi makanan. Hafa 2 minggu 1 bulan sudah diberikan misalnya nola BE ada sesuatu yang bisa bernomor ya. Pepaya. Padahal sistem pencernaan anak yang umurnya 0 sampai 6 bulan itu belum mampu mencerna makanan-makanan yang seperti itu. Dia hanya mampu mencerna yang namanya air susu ibunya.